Pernahkah kamu melihat teman yang baru menikah, awalnya aktif dan ceria, namun setelah menikah terlihat berbeda? Lebih menyedihkan? Hari ini kita akan membahas alasan mengapa kesehatan mental wanita bisa memburuk setelah menikah. Halo semuanya, selamat datang di Emma Super. Aku Emma, seorang dokter, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap memandu kamu untuk meningkatkan kesehatan jiwa secara holistik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Beradaptasi dengan lingkungan baru setelah menikah bisa menjadi tantangan besar bagi banyak wanita. Perubahan ini bisa menimbulkan stres, terutama jika lingkungan barunya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Selain itu, ekspektasi yang tidak terpenuhi juga bisa menjadi sumber stres. Banyak wanita memiliki harapan tinggi terhadap pernikahan dan pasangan mereka. Namun ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka bisa merasa kecewa dan frustasi. Studi dari Journal of Family Psychology menunjukkan bahwa ketidakpuasan dalam pernikahan bisa memicu gangguan kecemasan dan depresi pada wanita. Seperti kisah yang akan kita bahas hari ini, yaitu Sarah. Dia merasa suaminya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Suaminya yang awalnya romantis, perhatian, dan selalu memuja-muja dia, ternyata setelah menikah, suaminya lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah dan tidak banyak membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini membuat Sarah merasa kecewa dan tertekan, yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mentalnya. Sarah merasa tekanan yang sama dari mertua dan suaminya. Mertua Sarah sering memberikan tuntutan yang membuat Sarah merasa tertekan. Mereka mengharapkan Sarah untuk menjadi istri yang sempurna dan selalu siap melayani suami. Hal ini membuat Sarah merasa tidak pernah cukup baik dan terus-menerus merasa cemas. Stres dan tekanan yang terus-menerus bisa memicu gangguan kecemasan pada wanita. Gangguan kecemasan bisa menyebabkan berbagai gejala fisik dan mental, seperti jantung berdebar, sesak nafas, dan perasaan cemas yang berlebihan. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Lancet Psychiatry, wanita yang mengalami stres dalam pernikahan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan. Selain gangguan kecemasan, wanita juga bisa mengalami psikosomatis, yaitu kondisi di mana stres dan kecemasan menyebabkan gejala fisik, seperti nyeri, pusing, dan masalah pencernaan. Studi dari Journal of Psychosomatic Research menunjukkan bahwa wanita yang mengalami stres kronis lebih rentan mengalami gangguan psikosomatis. Sarah mulai mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatis yang tidak dia sadari. Dia sering merasa pusing dan nyeri tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini membuat Sarah semakin merasa tidak berdaya dan frustasi. Dia juga sering menangis di malam hari karena merasa tidak ada yang mengerti perasaannya. Ternyata ada juga dampak kehidupan yang dialami oleh Sarah. Kesulitan ekonomi dan perasaan berharga itu membuat keputusannya berhenti bekerja menjadi serba salah. Sarah bergantung secara finansial pada suami, membuat ia merasa tidak berharga. Ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan penurunan harga diri dan perasaan ketidakberdayaan pada Sarah. Ketika dia mencoba bercerita pada suami maupun mertuanya, dia dianggap sebagai sosok yang lemah, tidak bisa menghadapi bagaimana kondisi lingkungan di rumah tangga yang baru. Sehingga dia berusaha untuk tetap bertahan menghadapi apa yang ia rasakan. Namun ternyata, stres dan kecemasan yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan fisik wanita, termasuk kesehatan reproduksi. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Fertility and Sterility, wanita yang mengalami stres kronis memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kesulitan hamil,
Stres bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dan mempengaruhi siklus menstruasi yang pada akhirnya mempengaruhi kesuburan. Selain itu, stres juga bisa mempengaruhi berat badan. Beberapa wanita mengalami kenaikan berat badan akibat makan berlebihan sebagai respon terhadap stres. Sementara yang lain mungkin kehilangan nafsu makan dan menjadi kurus. Studi dari Journal of Obesity menunjukkan bahwa stres kronis dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap berat badan wanita, apalagi setelah menikah. Sarah mengalami kedua masalah ini. Dia saat ini kesulitan hamil karena stres yang dialaminya mengganggu keseimbangan hormon dan siklus menstruasinya. Saat ini berat badannya sangat kurus sekali karena dia mengalami depresi yang cukup berat. Namun apa daya, stigma masyarakat selalu mengatakan bahwa ketika pasangan belum hamil-hamil juga, maka biasanya yang selalu disalahkan adalah wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Namun jika kita telah lagi, lihat di sekelilingnya, pasti ada faktor-faktor penyebab lain yang mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional wanita tersebut. Dan harus kita ingat bahwa kehamilan itu bisa terbentuk tidak hanya karena sel telur wanita, tapi juga dari sperma pria. Jadi 50/50. Jangan hanya menyalahkan wanitanya saja, kita juga perlu mengecek sperma dari prianya. Dalam kehidupan baru setelah menikah, Sarah merasa sendirian. Dia jauh dari orang tua dan saudara. Sebenarnya ada di dalam lubuk hatinya yang paling dalam Sarah ingin bercerita pada saudara maupun orang tuanya. Tapi ia takut itu membuat orang tuanya semakin kepikiran dan menganggap Sarah harus segera keluar dari sana. Padahal Sarah ingin menunjukkan bahwa ia adalah wanita kuat, sehingga Sarah memendam ini sendirian. Dalam psikologi, sendirian adalah keadaan emosional di mana seseorang merasa terputus atau terisolasi dari orang lain. Kesendirian bukan hanya tentang berada sendiri, tetapi lebih tentang perasaan tidak memiliki hubungan sosial yang memadai atau bermakna. Kesendirian seringkali dikaitkan dengan perasaan kekosongan, ditinggalkan, dan tidak ada yang peduli. Saat ini yang dialami Sarah adalah kesendirian dan kekosongan karena tidak dipedulikan oleh suami yang jauh dari ekspektasi. Kesendirian bisa juga terjadi bahkan ketika seseorang berada di tengah-tengah keramaian. Jika mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan orang lain tidak memuaskan atau mendalam. Kesendirian adalah sinyal bahwa kebutuhan emosional kita tidak terpenuhi. Ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mental kita secara signifikan. Kesendirian dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi otak, termasuk peningkatan aktivitas di area yang terkait dengan respon terhadap ancaman. Ini berarti bahwa orang yang merasa kesepian mungkin lebih sensitif terhadap stres dan memiliki respon emosional yang lebih kuat terhadap situasi negatif. Selain itu, kesendirian juga menyebabkan penurunan kadar neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang berperan penting dalam mengatur mood dan perasaan bahagia. Menurut American Journal of Psychiatry, sendirian juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit. Setelah mendengar dampak-dampak negatif tadi, penting bagi kita untuk mencari cara mengatasi dan mengelola kesehatan mental wanita setelah menikah. Pertama, komunikasikan perasaan dan harapan dengan pasangan, dengan suami. Keterbukaan dan komunikasi yang baik bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan dukungan dari pasangan. Kedua, cari dukungan dari teman dan keluarga. Berbagi perasaan dengan orang-orang yang terdekat bisa membantu untuk mengurangi beban mental. Ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan dan relaksasi seperti yoga, meditasi, atau olahraga. Aktivitas ini membantu meredakan stres dan meningkatkan kesehatan mental.
Keempat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika merasa perlu. Konseling atau terapi bisa sangat membantu dalam mengatasi perasaan cemas dan stres. Studi dari Journal of Marriage and Family Therapy menunjukkan bahwa terapi pasangan dapat meningkatkan komunikasi dan kepuasan dalam pernikahan. Porsi saya sebagai seorang istri. Yang keempat, aktivitas sosial. Kalian bisa terlibat dalam aktivitas sosial yang kalian sukai. Ini termasuk bergabung dengan klub hobi, mengikuti kelas untuk self-improvement, atau hanya berjalan-jalan dan berolahraga di lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah latihan relaksasi. Lakukan latihan relaksasi seperti meditasi, yoga, pernafasan untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kesepian dan stres setelah menikah adalah masalah yang serius yang bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Jangan pernah ragu untuk mencari dukungan dan berbicara tentang perasaan kalian. Ingatlah, kita semua membutuhkan koneksi sosial dan dukungan untuk tetap sehat dan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Dan jika teman-teman ingin bercerita tentang kesehatan jiwanya, setelah dibantu untuk membuatkan peta secara holistik, bisa hubungi saya melalui link deskripsi serta bergabung dengan membership. Di membership ini kalian bisa bergabung dengan grup terapi, serta setiap minggu akan aku adakan live streaming bersama agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut terhadap kesehatan mental secara holistik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten informatif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!